sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang berdoa, Bapak silakan. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya saya periksa dulu tentang kerapian. Coba berdiri yang sebelah sini. Oke, lihat samping kanan samping kiri mungkin ada sampah. Yang sebelah sini berdiri. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Oke, baik. Kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan recognize terlebih dahulu supaya lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kita mulai. Silakan berdiri. Ayo. Ya. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengerti. Fokus. Oke, semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, sudah. Kita mulai pembelajaran kita. Kali lalu berbicara tentang apa? Ya, tentang struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Ya. Maka hari ini kita akan mempelajari memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, maka tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kita bisa mengetahui ya bagaimana Anda bisa memproduksi atau menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, sebelum kalian ya memulai pembelajaran kita melihat atau mengamati gambar terlebih dahulu. Ya. Oke, baik kita amati gambar ini. Sudah? Lihat. Informasi apa yang disampaikan dalam gambar ini? Belum, silakan. Adanya banjir. Banjir. Rifa? Banjir. Ini Vincentius. Banjir bandang. Ya, gambar yang ada di dalam ini adalah tentang banjir bandang. Oke. Lalu Anda amati lagi. Ini termasuk dalam fenomena apa? Saya Oke, ini Rosi. Fenomena alam. Fenomena alam. Egon. Fenomena alam. Fenomena alam. Oke, Melda. fenomena Iya. Gambar dalam ini tentang fenomena alam. Ya, yang berkaitan dengan banjir bandang. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi berbicara tentang kejadian yang berkaitan dengan fenomena alam, fenomena sosial dengan fenomena budaya. Oke. Lalu coba lihat bagaimana struktur dalam teks eksplanasi seperti yang kita pelajari tadi lalu. Bisa. Devri, struktur dari teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelasan, yang ketiga penutup. oke. Siapa lagi? Deva, strukturnya bagaimana? Mulai dari masa dulu. Yang pertama pernyataan umum, penjelasan proses, kesimpulan. Oke, pernyataan umum, penjelasan proses, dan yang terakhir adalah ulasan. Ya, itu strukturnya. Lalu kebahasannya bagaimana? Kebahasan teks eksplanasi. Kebahasan, ciri kebahasan teks eksplanasi. Nevri lagi, ada yang lain? Oke. Melda, bagaimana ciri kebahasan? Silakan. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama menggunakan
yang bermakna derivatif. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif contohnya kumpul bermakan. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas sebab akibat contohnya sebab karena oleh sebab itu. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah contohnya seperti sosial, atmosfer, tsunami, banjir. Yang kelima, fokus pada hal umum. Ya, ciri kebahasan dari teks eksplanasi yang pertama menggunakan kalimat denotasi. Ya, yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas. Ditandai dengan kata penghubung bisa. Kalau menggunakan konjungsi kausalitas ditandai dengan kata penghubung bisa. Nevri. Sebab oleh karena itu. Ya, sebab oleh karena itu. Yang lain. Oleh sebab itu. Nah, ketika ada konjungsi seperti itu dalam teks, ya maka itu ciri khas dari teks eksplanasi. Oke. Lalu yang berikut, selain menggunakan konjungsi kausalitas, apalagi? Konjungsi apalagi? Reva. Kronologis, urutan. Nah, contohnya seperti apa? Kalau penggunaan konjungsi kausalitas. Kemudian, ada lagi? Ini lalu. Siapa lagi? Egon. Akhirnya. Delon. Rosi. Setelah itu. Oke. Konjungsi kronologis ya, contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, ya, akhirnya. Lalu bagaimana pola pengembangannya? Pola pengembangan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Eva. Menggunakan dahulu sebab dan akibat. Ya, menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Oke. Rosi. Pola pengembangan proses. Ya, ada dua pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Oke. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Lalu kita masuk ke materi yaitu bagaimana Anda bisa menulis teks eksplorasi. Oke, sekarang Anda duduk berkelompok. Ya, Anda duduk berkelompok. Silakan. Kalian sudah mengamati gambar tadi ya, tentang fenomena alam. Nah, sekarang setiap ketua kelompok akan mengambil envelope yang ada di meja saya. Lalu Anda akan amati gambar itu dan Anda bisa menyusun konflik fenomena berdasarkan
silakan kelompok 1. Terima kasih. Baik teman-teman, kita mendengar presentasi dari kelompok 1. Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada membaca struktur kesempatan saya silakan. Baik, tema yang didapat kami pada pemberian amplop tadi itu mengenai banjir bandang. Banjir bandang adalah bencana alam yang terjadi karena debit air naik dan menutupi permukaan darat. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya banjir antara lain penyerapan air ke dalam tanah dan juga curah hujan dalam suatu waktu. Yang saya bacakan tadi itu termasuk pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat atau isi. Selain curah hujan, ketinggian daratan dan limpahan air dari dataran yang lebih tinggi dapat menyebabkan fenomena alam ini terjadi. Proses terjadinya banjir dapat terjadi secara ilmiah dan non-ilmiah. Kesimpulannya, fenomena banjir bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ilmiah dan faktor non-ilmiah. Oke teman-teman, itu saja materi dari kelompok kami. Pada sesi berikutnya bagi para penanya kesempatan. Oke, saya ingin bertanya. Ada kelompok 2, silakan. Silakan. Paragraf mana yang menyebabkan kondisi kausalitas? Ya, pertanyaan dari kelompok 2, paragraf mana yang menunjukkan ataupun penggunaan konjungsi kausalitas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai paragraf mana yang menunjukkan konjungsi kausalitas. Yang menunjukkan konjungsi kausalitas berada di paragraf yang kedua, di mana kalimatnya yaitu faktor ilmiah dikarenakan. Yang berikut penampungan air yang menyebabkan dan faktor non ilmiah yang diakibatkan. Ada sanggahan? Dan Oke teman-teman, itu saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok 2. baik, selamat siang teman-teman. Siap. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan membacakan materi kami yang berjudul Tanah Longsor. Pada teman saya Desi sebagai pembaca, saya silakan. Oke, baik teman-teman, di bagian awal tadi kami mendapatkan tanah longsor. Yang pertama, pernyataan umum. Longsor merupakan sebuah peristiwa di mana terjadi gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai bukti dan jenis seperti jatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. Mengenai sebab akibat, di Indonesia sendiri peristiwa ini makin sering terjadi. Kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga beberapa lempeng di bawah tanah sehingga mengakibatkan elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi bergeser sehingga menimbulkan pecahan atau terjadinya longsor. Baik, itu saja materi yang akan kita sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Kira-kira dalam tulisan kamu, walaupun mana apa yang digunakan? Pertanyaan dari kelompok 1, pola pengembangan apa yang digunakan oleh kelompok 2 dalam menulis ekspresi? Yaitu yang pertama, sebab akibat, proses dan produk. Ada sanggahan? Baik, terima kasih kelompok 2. Baik, sebelum kelompok 2 duduk, lebih semangat lagi kita lakukan yang dia kasih supaya lebih semangat. Lebih semangat, ya. Lebih semangat, tinggi. Supaya lebih semangat, ayo. Fokus. Sudah tahu sesemangat? Semangat, silakan
kelompok 3 akan memaparkan materi yang terkait dengan banjir bandang. Yang pertama, pernyataan umum. Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang merujuk pada aliran air yang memenuhi daratan secara berlebihan, curah hujan yang tinggi dan deras membuat air mengenang dan menghanyutkan. Benda-benda banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan curah hujan, pengaruh fisiografi atau geografik sungai, kapasitas sungai. Yang kedua, urutan sebab akibat. Sebagai akibat, perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Ketiga, sungai kawasan hutan diubah menjadi permukiman. Hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi aliran permukiman kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Oke teman-teman, itu saja materi yang kami paparkan. Atau apabila ada kekurangan, kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Apa dampak dari banjir bandang bagi kehidupan masyarakat? Oke, baik. Dampak dari banjir bandang bagi kehidupan masyarakat adalah rusaknya perumahan, jalur transportasi atau jalan raya, dan robohnya jembatan. Bisa diterima? Oke, kita kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Semangat. Kelompok 4. Teman-teman, Pagi. oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada hari ini kami memaparkan materi yang dulu pada materi saya silakan. Bagian pertama pernyataan umum. Secara ilmiah, peristiwa tanah longsor terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor terjadi di daerah pegunungan atau pelautan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di daratan rendah karena adanya faktor lain. Yang kedua, urutan sebab akibat. Curah hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang relatif lama bisa menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor. Ketika musim kemarau, tanah akan menjadi sangat kering hingga muncul retakan atau pori-pori di tanah. Struktur tanah yang sudah tidak kuat menahan resapan, air akhirnya akan bergerak ke bawah dan terjadinya longsor. Struktur tanah yang tipis dan kurang tebal mudah terjadinya longsor. Misalnya tanah lengkung yang notabene memiliki tekstur lembek lebih rentan terhadap pergeseran tanah. Jadi dari tempat ini kita semua sudah mendengar penjelasan jawaban pada ini. Dari kelompok yang ingin bertanya, waktu yang depan saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimanakah yang merupakan pernyataan umum dalam teks eksplanasi tersebut? Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan yang terdepan. Bagaimana yang merupakan pernyataan umum? Bagian pernyataan umumnya adalah secara ilmiah peristiwa di tanah longsor terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga menimpa atau menimbul apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor terjadi di daerah pegunungan atau pelautan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di daratan rendah karena adanya faktor lain. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya lagi. Sudah? Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, sama Anda presentasikan atau menyajikan. Ya, bisa Anda kalian
ketiga, penutup atau kesimpulan. Yang ketiga, ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata denotatif. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, kita pengertian dari eksplanasi yaitu tentang fenomena, kejadian fenomena baik fenomena alam, fenomena sosial dan lain-lain. Lalu tentang struktur, ya struktur eksplanasi, ya kita bagaimana identifikasi masalah, tentang proses pembahasan dan bagaimana juga ciri pembahasannya, tentang penggunaan kalimat orientasi, pasif, penggunaan konjungsi kausalitas, ya, dan menggunakan istilah-istilah ilmiah. Dan terakhir, pola pengembangan paragraf, menggunakan pola pengembangan paragraf sebab akibat dengan pola pengembangan paragraf proses. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi, ya, evaluasi akhir atau post-test. Hanya 5 nomor, pilihan ganda. Silakan langsung saja di sini nanti. Sini. Ya 5 menit saja. Sudah. Sudah. Kalau sudah kumpul sekalian dengan LKPD-nya dikumpulkan. Silakan cepat. Dengan LKPD. Kalau sudah, maka pembelajaran untuk hari ini selesai dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan berbicara tentang materi yaitu tentang ceramah. Ya. Oke, baik. Tugas untuk kalian di rumah, tulis tugas untuk kalian. Yaitu buatlah sebuah teks eksplanasi dari topik yang menarik di sekitarnya. Yang menarik di sekitarnya. Berdasarkan struktur dan kaidah pembahasan. Nanti dikumpulkan ke kelas kalau sudah selesai. Oke, baik. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akan menggunakan saya silakan. Marilah kita mengikuti pembelajaran kita dengan berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, baik. Selesai dan selamat siang.